Bayangkan seorang bayi lahir di tengah ketakutan. Firaun penguasa Mesir yang berbuat sewenang-wenang menjadikan penduduknya terpecah belah, menindas segolongan dari mereka. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuan mereka. Sungguh Firaun termasuk orang yang kejam dan berbuat kerusakan di bumi. Namun Allah punya rencana dengan menjadikan mereka yang tertindas menjadi pemimpin dan mewarisi bumi. Seorang ibu penuh iman kepada Allah meletakkan bayinya ke sungai dan yakin bahwa janji Allah adalah benar. Itulah awal kisah luar biasa Musa alaihissalam. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa. Dan apabila kamu khawatir atas keselamatannya terhadapnya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam peti yang mengapung. Dan janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Bayi Musa dipungut oleh keluarga Firaun dan dibesarkan di dalam istana agar kelak dia menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Sungguh Firaun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Ketika dewasa, Musa membela kaumnya yang meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Lalu Musa memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya, dan dia berkata ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Lalu Musa berdoa, meminta ampun kepada Allah, dan Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang mengampuninya. Kemudian Musa keluar dari negeri itu menuju ke arah negeri Madian. Dan setelah menyelesaikan waktu yang ditentukan, maka ia berangkat dengan istrinya dan melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu." Di sanalah, di sebuah lembah suci, Musa menerima wahyu. Allah berfirman langsung padanya, "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Quran Surat An-Nazi'at ayat 17. Ketika mendatanginya tempat api dia, Musa dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, dan aku telah memilihmu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Quran Surat Taha ayat 11-14. Dia Firaun berkata, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Dia Musa menjawab, "Tuhan pencipta dan pemelihara langit, bumi, dan segala yang ada di antaranya, jika kamu orang-orang yang yakin." Dia Firaun berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakannya?" Dia Musa berkata, "Dia Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 24-26. Dengan menjelaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta dan Tuhan nenek moyang, Musa memperkuat argumennya tentang keesaan Tuhan dan menentang klaim Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak dilahirkan dari ayah, ibu, dan nenek moyang manusia. Perang tanding antara Nabi Musa dan para penyihir. Firaun mengumpulkan para penyihir terbaiknya untuk menandingi Nabi Musa. Mereka melemparkan tali temali yang tampak seperti ular yang bergerak. Namun, mukjizat Allah mengalahkan semua sihir itu. Tongkat Nabi Musa menelan semua tipu daya mereka, dan para penyihir pun sujud beriman kepada Allah.
Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulap. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 117-118. Maka para penyihir itu tersungkur dengan bersujud. Mereka berkata, kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Quran Surat Taha ayat 70. Namun Fir'aun tetap sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Akan tetapi Musa pantang menyerah. Ia menghadapi semua tantangan itu dengan iman yang teguh. Allah memerintahkan Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Ketika mereka saling melihat, para pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Kemudian Musa berkata, tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan menolongku. Kemudian dengan izin Allah laut terbelah. Setelah mereka saling mendekat, maka Firaun beserta bala tentaranya ditenggelamkan. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan kami dekatkan golongan yang lain, kaum Fir'aun, ke tempat itu. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63-66. Kisah Nabi Musa adalah pelajaran besar tentang kebenaran, keberanian, keadilan, dan kepemimpinan. Saat kita semua diuji, ingatlah cerita Nabi Musa yang melawan kezaliman dan ketidakadilan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sudahkah kita siap menjawab panggilan kebenaran? Berkatalah Musa kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 128.